Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Taufik Hidayat, SHI MESY, dan teman-teman semuanya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang regulasi pasar bersaing. Bagi teman-teman, disimak ya videonya. Regulasi pasar bersaing. Hukum persaingan merupakan salah satu perangkat hukum penting dalam ekonomi pasar atau market economy. Melalui hukum persaingan usaha, pemerintah berupaya melindungi persaingan yang sehat antara pelaku usaha di dalam pasar. Kehamani 1998 menjelaskan bahwa persaingan yang sehat akan memaksa pelaku usaha menjadi lebih efisien dan menawarkan lebih banyak pilihan produk, barang, dan jasa dengan harga yang lebih murah. Persaingan yang terjadi dalam dunia usaha telah mendorong perusahaan-perusahaan manufaktur di negara tersebut untuk meningkatkan daya asing dengan melakukan investasi lebih besar dalam teknologi. Sebaliknya, merupakan yang tidak efisien dan tidak kompetitif serta tidak kompetitif terhadap kebutuhan konsumen akan dipaksa keluar dari persaingan. Model Carnot. Model Carnot merupakan satu dari 3 model yang digunakan untuk menjelaskan struktur kompetisi pada pasar oligopoli. Model ini diberi nama sesuai dengan penemuannya, yaitu Antonio Agustin Carnot 1801 sampai 1877 yang melakukan observasi pada kompetisi dalam pasar duopoly spring water. Karakteristik dari pasar yang ia observasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terdapat lebih dari satu perusahaan dan produk yang dihasilkan bersifat homogeneous. Yang kedua, perusahaan-perusahaan dalam pasar tidak saling bekerja sama. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan dalam pasar memiliki market power. Yang keempat, jumlah perusahaan dalam pasar merupakan angka tetap atau tidak berubah-ubah. Yang kelima yaitu terdapat strategis behavior yang dilakukan oleh perusahaan. Asumsi dasar yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan pasti akan berusaha memaksimumkan profitnya dengan harapan bahwa output decision yang tidak akan mempengaruhi keputusan pesaingnya. Sehingga semua perusahaan akan mengambil keputusan dengan mempertimbangkan output persaingannya tanpa menyadari bahwa gerakan mereka masing-masing menjadi dasar pengambilan keputusan persaingannya. Selanjutnya, penilaian efek langsung dari regulasi harga dan masuk atau keluar, entry atau exit. Ciri-ciri atau karakteristik yang selanjutnya adalah adanya kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan atau free entry and free exit. Hal ini berarti tidak ada hambatan apabila suatu perusahaan ingin memulai bisnis baru jika dianggapnya menguntungkan dan bisa menutup usahanya apabila ternyata usaha tersebut rugi. Ciri khas seperti ini tidak akan kita temui pada jenis pasar lain. Di pasar lain, kemungkinan ada keterikatan dalam membuka dan menutup pasar, misalnya dengan menerbitkan surat perjanjian tertentu. Kebijakan perdagangan internasional termasuk ke dalam segala tindakan negara atau pemerintah, baik langsung ataupun tidak langsung, untuk mempengaruhi struktur, arah, komposisi, serta bentuk perdagangan luar negeri atau kegiatan perdagangan. Adapun kebijakan yang dimaksud bisa berupa tarif, larangan impor, kuota, dumping, dan berbagai kebijakan lainnya. Penilaian efek tidak langsung dari regulasi harga dan masuk. Menurut Ibnu Taimiyah, hadis tersebut berisi penolakan terhadap regulasi harga karena termasuk dalam kasus khusus, bukan merupakan kasus yang umum. Oleh karena itu, kenaikan harga bukan disebabkan oleh ketidaksempurnaan pasar,
melainkan karena kekuatan permintaan dan penawaran. Dari hadis tersebut juga diketahui bahwa Nabi SAW tidak ingin terlibat dalam penetapan harga, karena naiknya harga dikarenakan kondisi objektif pasar di Madinah, bukan karena adanya kecurangan atau ulah sekelompok orang yang menginginkan keuntungan semata. Pada masa itu, pasar Madinah mengalami penurunan produksi atau kekurangan suplai impor sehingga mengakibatkan harga naik, serta tidak terdapat indikasi adanya pedagang melakukan ihtikar. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa naiknya harga pada masa Nabi disebabkan karena mekanisme pasar bekerja secara sempurna. Penilaian efek langsung dari regulasi harga dan keluar. Harga dibentuk oleh keseimbangan permintaan dan penawaran. Keseimbangan tersebut tidak terjadi bila antara penjual dan pembeli tidak bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dalam mempertahankan kepentingannya atas barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli dan kemampuan pembeli untuk mendapatkan barang tersebut dari penjual. Fungsi dasar dari regulasi harga yaitu harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktivitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dalam transaksi ekonomi, misalnya kejujuran, keadilan, dan kemanfaatan.